لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Mungkin gini, apakah doa itu katakanlah bisa dihubungkan dengan prinsip-prinsip sains, misalkan sains itu yang salah satu prinsipnya empirisme dan lain sebagainya. Maksud saya gini, contohnya seperti seseorang ketika berdoa bahwa saya ingin kaya dan lain sebagainya. Nah, proses atau pengaruh doa terhadap seseorang, kalau dalam bahasa agama mungkin dikabulkan takdir dia menjadi kaya, tetapi kalau dalam prinsip sains itu perjalanan seseorang dari nol sehingga menjadi kaya itu gimana gitu? Apakah ada hubungannya atau apakah ada titik temunya antara doa dengan prinsip-prinsip sains? Dan dengan bahasa lain mungkin doa mewakili narasi agama, sedangkan sains punya prinsip sendiri, seperti itu. Iya, terima kasih sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Habib. Pertama begini, kenapa saya paling rajin mengajak orang berdoa? Karena ketika orang itu mau ikut saya berdoa, itu pada intinya saya telah mengislamkan orang, telah mengajak orang itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin orang itu mau berdoa kalau nggak yakin bahwa Allah adalah Tuhan, kan betul nggak? Jadi ini sebagai kata pengantar, jangan dianggap bahwa tahlilan marhabanan itu sesuatu yang sia-sia. Orang itu sholat enggak, puasa enggak kok. Ya, sama Islam ngomongnya kasar. Tapi begitu mati, masyarakat sekitarnya itu datang, ada yang bawa beras, ada yang bawa uang, ikut mendoakan. Ini yang dulunya keluarganya enggak pernah sholat tuh, ikut duduk, ikut membaca la ilaha illallah, masuk Islam kok. Jadi dengan metodologi dakwah tahlil marhabanan ini mengislamkan banyak orang setiap saat tanpa kita sadar. Dan baru orang berterima kasih dalam keadaan duka, sedang sedih, ya kan, didatangi banyak orang, didoakan, dia baru membangun namanya solidaritas sosial itu terbangun. Ini al-wazi al-watani. Jadi ada solidaritas sosial, dia merasa diperhatikan. Jadi ketika kita itu merasa ada yang memperhatikan, itu hal yang sangat luar biasa. Seorang perempuan juga cara menaklukkan perempuan bukan dengan uang, kok, percayalah. Saya tahu kok, perempuan bukan uang selalu kok. Dia akan lebih merasa bahagia ketika mendapat perhatian dari kamu, bukan uang kamu. Percaya nggak? Iya, sekecil apapun kita sanjung, bibirnya merah manis, kocak banget mah hari ini kok pantesan kok terang benderang, ternyata istri gue berdandan. Dipuji kita aja udah seneng kok. Ya, dia lebih bahagia. Ya itulah makanya. Nah, jadi artinya ketika orang pun berdoa kepada Tuhan, itu sadar bahwa ketika orang berdoa itu ada kesadarannya dia sedang diperhatikan oleh Tuhannya. Lalu apa yang terjadi? Apa ada bisa dibuktikan secara sains? Ya. Pertama, setelah bisnisnya itu mengalami kegagalan, rugi lagi, tambah modal rugi lagi, akhirnya dia menemukan kebutuhan, kan begitu? Betul nggak? Logikanya ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita menyalahkan orang lain karena bendahara ngitungnya kurang benar, karena bagian pemasarannya surveinya nggak jelas, begitu kita menyalahkan orang lain, itu pertanda orang itu tidak mengakui kesalahannya sendiri. Betul nggak? Kalau orang tidak mau mengakui kesalahannya, itu berarti orang tidak ada maksud tujuan untuk memperbaiki dirinya.
keberhasilan itu bukan mencapai tujuan, tapi juga yang penting memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Setuju nggak? Nah, ketika orang itu berdoa kepada Allah, itu satu, dia merasakan ada kebuntuan, tidak ada jalan keluar. Lalu dia meminta kepada Tuhan yang dia yakini yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, itu akan muncul satu harapan. Muncul harapan. Yang penting silakan Anda gagal berulang-ulang, tapi jangan sampai kehilangan harapan. Selagi orang masih ada harapan, berarti masih ada kemungkinan dia berhasil. Justru karena ada harapan muncul akan menimbulkan semangat baru, optimisme, ya kan gitu, memperbaiki diri. Jadi sesungguhnya yang menghantar orang itu berhasil itu adalah ada power, ada satu kekuatan besar yang Allah berikan dalam diri kita, sehingga semangat kerja kita semakin tinggi, kedisiplinan semakin diperbaiki, ya kan begitu. Dan kehati-hatian terus ditingkatkan semuanya, sehingga dengan hal yang semacam itu menimbulkan satu kualitas yang lebih baik. Disitulah awal keberhasilan. Dan dengan sikap dia sekarang yang dulunya sombong, ya kan begitu, dia menjadi santun, orang menjadi suka. Yang dulunya orang itu tadinya dikerjain orang karena kesombongannya, dikerjain, diakalin, ditiru segala macam. Setelah dia memperbaiki diri, dia menjadi orang santun, orang yang ramah, orang yang dermawan dan sebagainya. Terus sendirinya itu membuka peluang baru dia untuk berkenalan dengan orang-orang yang baik dan dukungan teman. Jadi keberhasilan itu bukan kan kekuatanmu, tapi dukungan orang sekitarmu juga. Jadi perhitung betul nggak, Pak? Nggak bisa, polisi nggak bisa sendirian, teman masyarakat nggak bisa. Saya cita-cita saya nggak bisa sendirian. Saya 20 tahun sendirian bangkrut kok, ya kan? Ya setelah ada teman yang merespon, nah itu makanya. Jadi kepandaian kita mengkomunikasikan gagasan-gagasan kita, ya, untuk membangun solidaritas sosial itu sendiri adalah membangun komunikasi yang baik. Ini luar biasa. Kita kalau bicara tentang hubungan secara sains, apa hubungannya doa dengan keberhasilan, ya saya kira tidak selesai satu malam ceritanya ini. Tapi silakan Anda baca. Ini banyak. Einstein sendiri juga akan mengatakan begini, saya ini tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun kok. Aku tidak pernah merasa paling cerdas di dunia ini. Hanya kelebihanku, aku ini punya kebiasaan kepengen tahu. Because I'm curious. Nowhere, no more. Because I'm curious. Karena aku selalu pengen tahu. Nah, jadi artinya bahwa di situ ada hubungan secara psikologis. Ketika orang itu berdoa lalu dengan keberhasilan, karena di situ ada satu perubahan sikap, perubahan pandangan dan sebagainya, dan memunculkan satu harapan. Makanya berdoa itu adalah memunculkan adanya harapan. Saya tidak gelisah melihat ada orang gagal berulang-ulang, tapi yang paling menyakitkan karena ketika orang itu kehilangan harapan. Terima kasih.